Untuk hari ini saya akan membahas mengenai materi tentang konsumsi. Kali ini konsumsi yaitu dari bahasan modul 2 unit 1. Untuk yang sebelumnya ada materi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang konsumsi. Oke, untuk adik-adik, apakah tahu apa itu dari pengertian konsumsi? Untuk pengertian konsumsi, jika belum ada yang tahu, maka akan saya jelaskan. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan menghabiskan, mengurangi nilai guna atau manfaat suatu barang maupun jasa yang ditunjukkan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti kita diketahui bahwa kebutuhan hidup masyarakat sangat beraneka ragam. Misalnya dalam kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, dan sebagainya. Untuk itu, memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan banyak produksi barang dan jasa. Barang konsumsi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu barang yang hanya dapat dipakai kali. Contohnya ada makanan, minuman, dan sebagainya. Apa sih dari barang hanya sekali pakai? Contoh dari makanan dan minuman. Makanan dan minuman sendiri itu hanya bisa dikonsumsi sekali langsung habis, atau cuman biasanya orang-orang tuh pelan-pelan, imit-imit lah. Nah, itu bisa dikatakan cuma sekali konsumsi karena nggak bisa disimpan terlalu lama atau dipakai berulang-ulang kembali. Dan untuk yang kedua yaitu barang yang dapat dipakai berapa kali. Contohnya ada pakaian, kendaraan, perabotan, dan sebagainya. Kenapa dapat dibilang seperti itu? Karena pakaian dan kendaraan atau perabotan yang lainnya itu bisa dipakai berulang kali, nggak harus sekali pakai atau sekali buang seperti makanan dan minuman itu tadi. Masih bisa dipakai berulang kali atau seterusnya sampai masih bisa layak pakai. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ada tujuan mengenai konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi, seorang konsumen melakukan kegiatan konsumsi mempunyai beberapa tujuan. Ini tujuan kegiatan ekonomi ada 4. Yang pertama yaitu ada mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Untuk poin pertama ini, kenapa bisa dibilang sebagai nilai guna barang atau jasa bertahap? Seperti pada barang yang digunakan secara terus-menerus, contohnya pemakaian pakaian, alat rumah tangga, dan kendaraan sebagai berikut. Yang kedua ada poin menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Ini contohnya seperti pada makanan dan minuman, karena barang atau jasa harus dihabiskan secara langsung atau tidak bisa digunakan berkali-kali atau secara terus-menerus. Poin ketiga ini dapat dibilang mengapa memuaskan kebutuhan secara fisik. Fisik dapat dibilang adalah tubuh kita. Jadi setiap orang pasti punya selera masing-masing. Contohnya adik-adik punya selera berpakaian atau punya selera gaya rambut sendiri. Ada yang pakai hijab, ada yang nggak pakai hijab, ataupun buat yang cowok-cowok bisa rambutnya gondrong atau yang potong cepak itu. Bisa dapat dikatakan sebagai memuaskan kebutuhan secara fisik karena kegiatan konsumsi ini bertujuan untuk pemuasan. Dalam arti contoh penggunaan pakaian atau penggunaan alat-alat olahraga, bisa juga makanan. Itu bisa disebut sebagai memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang terakhir yaitu memuaskan kebutuhan secara rohani. Memuaskan kebutuhan secara rohani ini, seorang dapat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan rohani. Contohnya seperti berlibur, main game, dan sebagainya. Mengapa seperti itu? Karena rohani ini berpengaruh sama mental kita atau kejiwaan kita. Jadi setiap orang terkadang membutuhkan adanya refreshing, atau anak-anak sekarang biasanya menyebutnya healing time. Oke, untuk yang selanjutnya
melakukan kegiatan konsumsi, kita harus memiliki barang untuk dikonsumsi. Untuk mendapatkan barang konsumsi tersebut, kita harus membuat atau membelinya. Banyaknya barang yang kita konsumsi tergantung dari harga dan banyaknya barang yang tersedia di masyarakat. Besarnya konsumsi seseorang akan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama ada kemampuan produksi masyarakat dalam menyediakan barang konsumsi. Dan yang kedua ada tingkat penghasilan seseorang, khususnya kemampuan untuk membeli barang. Dan yang ketiga, harga barang yang tersedia. Oke, selain ketiga faktor di atas, besarnya konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh selera dan dipengaruhi oleh intensitas kebutuhannya serta adanya barang substitusi. Dalam hal ini, semakin tinggi selera dan intensitas kebutuhannya, maka akan semakin besar pula jumlah konsumsinya. Selain itu, jika ada barang substitusi jumlah dan jenisnya banyak, maka konsumsi terhadap barang yang disubstitusi akan semakin menurun. Ini disebabkan karena biasanya barang substitusi lebih murah harganya dibandingkan barang yang disubstitusi, jadi orang lebih tertarik mengkonsumsi barang substitusi. Besarnya tingkat konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat tersebut, yang artinya semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat berarti semakin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Terima kasih untuk waktunya. Sekian materi sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa komunikasi lewat saya melalui WhatsApp atau email saya yang akan saya terterakan di layar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.